Mas, tapi sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Gimana Pak sekarang suaranya? Pak terdengar jelas Pak? Mana terdengar jelas? Oh ya sudah. Oke, oke. Ya, soalnya Pak, saya belinya nggak sama sinyalnya ya Pak, beli HP-nya Pak, sudah dari sananya. Ya nanti dibelikan sinyal-sinyalnya. Ini Luar ini biasa, Pak, Pak Pak. Kajur. Sinyal aja dibeli itu. Oh, Masya Allah, eh, Untuk pengantin baru ini saya pikir sudah tidak punya waktu untuk ngurusi PJJ, tapi luar biasa nih. Mas Slamet ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan sering dibantu sama Mas Slamet ini, yang ngurusi nasibnya Bapak Ibu sekalian. Sudah Saya diizinkan, atau Pak. tidaknya itu nanti Mas Slamet yang ngurus. Ya, halo. Hmm. Tadi suara halo, istri Halo saya, Bapak Ibu Pak. sekalian. Suaranya jelas atau tidak terdengar? Sangat jelas jelas. Pak. Jelas, Oh, Pak. jelas. Ini baru dibuka langsung acungkan tangan semua ini. Pak Kasur ini bagaimana nih? Sudah mau nanya semua ini, baru mau dibuka, Pak. Sangat Langsung antusias, tanya Pak jawab aja, Sejur. Pak. Ya, sepertinya ini isinya orang-orang yang pengen mencari kejelasan, Pak. Kita cek dulu ada berapa pesertanya. Sudah berapa ini 900. jumlahnya? Sudah apakah sudah 915 ya? 915. Ya, Mm-mm. Gimana Pak Kasur? Apa bisa kita mulai? boleh mulai boleh. Mas Selamat nanti bagian doa ya Mas Selamat ya. Isi aja gitu. Silakan, Bapak, Pak. Oh iya. Waduh enak ya sekarang ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah ini kita akan membahas beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in Eh, progress. ya Bapak Ibu mohon tangannya diturunkan dulu. Belum saatnya untuk bertanya, jadi diturunkan dulu aja. Ya kan bingung nanti sayanya mau ngomong sudah langsung interupsi. Jadi Bapak Ibu matikan dulu saja ininya, turunkan dulu ininya, biar nanti ada sesi tanya jawab nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti tanya jawab, nanti boleh Bapak Ibu baru mengajukan tangan ya. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Syah Nurjati Cirebon yang sebentar lagi akan menjadi UIN ya Bapak Ibu sekalian. Nanti sudah bertransformasi menjadi UIN, Bapak Profesor Dr. Angelani ya, Profesor Dr. Angelani, kemudian Bapak Warek 1, Bapak Profesor Dr. Jamali, MAG, Bapak Warek 2, Bapak Profesor Dr. Ilman Nafiah, kemudian Warek 3, Bapak Warek 3, Bapak Profesor Dr. Hazam, dan yang saya hormati Bapak Dekan FITK, Bapak Dr. Saifuddin MAG, kemudian beserta jajarannya, Ibu Wadek 1, Wadek 2, dan Bapak Wadek 3. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Bapak Kajur kita tercinta, Bapak Kajur PJJPA Yayan Syah Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muhammad Ali, kemudian teman-teman rekan-rekan di PJJPAI ada Mas Syehu, Mas Slamet, kemudian Mas Fikri ya, yang kami banggakan. Dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa baru PJJ PAI Yayan Syah Nurjati Cirebon yang kami banggakan. Eh, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf karena beberapa hari ini sepertinya semuanya
Di saya juga banyak sekali yang menghubungi terkait dengan proses pembelajarannya ini bagaimana. Sedangkan di kampus-kampus lain atau di yang reguler itu perkuliahan sudah dimulai. Jadi Bapak Ibu, ini kami dari PJJ meminta maaf terkait dengan ini karena memang untuk angkatan yang sekarang ini semuanya dihandle oleh pusat ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengeksekusi atau melakukan kegiatan tanpa seizin pusat. Koordinasi, kemudian melakukan kegiatan itu semuanya harus berdasarkan arahan dari pusat, Bapak Ibu. Sehingga memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk yang angkatan tahun sekarang ini memang kita agak molor ya. Jadi saya pikir ini sebenarnya masalah komunikasi antara kami dan pusat ya. Dan juga karena memang di pusat juga banyak sekali kegiatan sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk yang tahun ini kami agak terlambat dalam melakukan proses perkuliahan untuk mahasiswa PJJPAI ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya akan membacakan beberapa agenda kegiatan di siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Bapak Kajur PJJPAI, Bapak Dr. Muhammad Ali. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan portal akademik ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang akan disampaikan oleh Mas Syekhu dan nanti sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Nanti yang akan kita jawab oleh tim ya. Nanti saya, Pak Kajur, kemudian Mas Slamet juga kalau istrinya mengizinkan dan Mas Mas Yahu juga nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Intinya nggak terlalu formal juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya kita ngobrol santai lah Bapak Ibu. Monggo nanti ditanyakan apa yang menjadi kendala atau menjadi beban yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, baik, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kajur PJJ IAIN Syahrul Jati Cirebon, PJJ PAI IAIN Syahrul Jati Cirebon, Bapak Dr. Muhammad Ali, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan Allah pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana berkah perjuangan dan hal-hal yang sangat luar biasa yang Rasulullah perjuangkan dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu membedakan dan kita mampu menciptakan dinamisasi dalam dunia ini, baik itu di kampus, di masyarakat, ataupun dalam bernegara. Pertama yang saya muliakan dan saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, Pak Dekan, para Wadet, wabil khusus ini Pak Zaki Afani, kandidat doktor kita yang sebentar lagi mau ujian promosi. Ada Mas Slamet ini yang menikah, ini selamat menempuh hidup. Ada Mas Sehu dan Mas Fikri ya di tim ini. Teman-teman semua, mahasiswa PJJPAI, mahasiswa baru, selamat datang, ahlan wa sahlan di PJJPAI ya. Tentunya mudah-mudahan nanti Anda ketika kuliah di PJJPAI bisa melaksanakan tugas-tugas perkuliahan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan atau pedoman yang telah ditentukan. Ini. Dalam pedoman perkuliahan untuk teman-teman semua itu 4 kali kegiatan sinkronus ya.
sinkronus. Mungkin Jumat ini mulai ya, Jumat ini mulai. Jadi ada kegiatan sinkronus nanti sebelum semester, sebelum UTS ya, setelah UTS dan akhir sebelum UAS. Nanti setelah itu baru kegiatan asinkronus atau tugas-tugas gitu, atau penugasan. Jadi 4 kali tatap maya, 10 kali 10 kali asinkronus ya, penugasan. Itu. Jadi pola atau model perkuliahannya semacam itu, semua harus masuk dalam portal akademik. Makanya nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang penggunaan portal akademik, walaupun di tutorial sudah ada, di YouTube ada, tetapi kita perlu memperdalam atau merevismen untuk portal akademik tersebut, penggunaan LMS. Ya. Nanti kami akan melakukan evaluasi proses pembelajaran ya, baik itu untuk dosen ataupun mahasiswa atau manajerialnya. Dalam satu semester biasanya ada 4 kali kami menyiapkan form yang nanti mahasiswa harus isi ya, atau survei. Nanti Mas Slamet, Mas Fikri, Mas Sehu yang akan membuatkan dan akan men-share, dan kami akan share semua ke semua kelas, baik mahasiswa baru atau angkatan lama ya, angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga. Nah, kemarin saya mendapatkan banyak informasi japri dari mahasiswa baru ya, yakni tentang jadwal yang bentrok. Tadi sudah kami komunikasi dengan Mas Jaki dan sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terrealisir dengan baik. Apa jadwal yang sudah bentrok sudah diperbaiki, nanti kami akan share. Nanti Pak Jaki akan share di grup ya, di grup ketua kelas. Nanti setelah ini tolong teman-teman semua bikin pemilihan ketua kelas. Nanti akan dimasukkan di grup ketua kelas. Sehingga nanti di tiap-tiap kelas A1 sampai A30 ketua kelasnya siapa, nomor handphonenya diidentifikasi. Nanti supaya kami akan buat grup semua ketua kelas angkatan 1, 2, dan 3, sehingga informasinya dari ketua kelas lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kalau untuk himpunan mahasiswa jurusan sudah terbentuk, tinggal nanti yang wilayah Jawa Timur ikut Korwil Jawa Timur, ikut Korwil Jawa Barat, ikut Korwil Jawa Tengah, DIY ataupun Banten atau Sulawesi atau NTB, NTT, Papua, Sumatera, silakan saja. Nanti masuk pada grup masing-masing ya, grup masing-masing. Tujuannya apa? Tujuan untuk membangun silaturahmi agar saling mengenal dari daerahnya masing-masing, walaupun nanti ada grup tersendiri ya, ada grup tersendiri. Kami sedang membuat satu desain besar, mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan nanti ketika PPL-nya PPL internasional atau di tingkat Asia ya, siapa nanti yang mau ikut nanti silahkan bisa mendaftar ya secara online, dan nanti kita akan membuat MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri juga, dan itu sudah ada beberapa yang sudah MOU dengan PJJKI. Yang terakhir untuk beasiswa ya, pencairan beasiswa ya, untuk data sudah masuk semua ya. Nanti kalau tidak data belum masuk, nanti Mas Slamet minta tolong formnya agar mahasiswa, kalau tidak salah ada 8 orang yang belum melakukan daftar ulang ya. Kemarin saya mendapatkan informasi dari PT IPD, Pangkalan Data dan Informasi, Pusat Pangkalan Data dan Informasi, itu ada 8 orang yang belum registrasi ya.
Jadi tolong nanti jika sudah ini minta tolong teman-temannya bisa dikasih tahu 8 orang tersebut supaya bisa secepatnya melakukan registrasi, gitu ya. Eh, tuh. Dan yang terakhir nanti itu Bapak Ibu sekalian untuk pencairan apa namanya beasiswa, jangan bertanya terus karena yang akan mencairkan itu langsung dari Kementerian Agama ya. Nah, dari Kemenq, LPDP, nanti ke Kemenag langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Terkecuali untuk uang UKT ya, SPP. Kalau uang SPP langsung ke kampus, gitu ya. Dan nanti ada kewajiban dari teman-teman semua juga itu untuk membeli jaket dan apa namanya modul referensi wajib ya yang telah diterbitkan oleh kampus kita melalui P2B, pusat bisnis ya, melalui pusat bisnis IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mudah-mudahan di bulan ini SK menjadi Win Cyber Syekh Nurjati segera ditandatangan Pak Presiden sehingga Bapak Ibu sekalian istilahnya masih statusnya masih IAIN tetapi berubah menjadi Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Jadi mungkin itu saja nanti terkait dengan portal Mas Heru dengan Mas Jaki dan Mas Slamet, Mas Fikri bisa memberikan penjelasan-penjelasan hal teknis baik itu pembelajaran ataupun penggunaan portal akademik atau LMS Learning Management System. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas arahan dari Bapak Kadzur PJJPAI, Bapak Dr. Muhammad Ali. Bapak Ibu sekalian, izin menambahkan ya Pak Ali ya, terkait dengan apa namanya, dengan ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan informasi tentang pencairan, Bapak Ibu sekalian mohon untuk komunikasikan dengan kami juga ya, Bapak Ibu jangan liar kemana-mana mencari informasinya sehingga nanti informasinya nggak valid, malah jadi akhirnya berprasangka buruk terhadap kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian nanti ketika perihal ini masalahnya Bapak Ibu sekalian, masalahnya ini kan salah satu hal yang memang ini haknya Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa dalam pemerintahan pengunduhan dana itu tidak hari ini Ibu mengajukan kemudian besok itu cair gitu, nggak begitu Bapak Ibu ya, cara kerjanya nggak begitu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengkomunikasikan dengan kami terkait dengan kapan pencairan dan kapan harusnya cair itu di bulan apa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami di tim PJJ itu akan membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, uang tidak sepeser pun ke kami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi uang itu tidak sepeser pun ke kami. Jadi uang itu akan ditransfer langsung ke Bapak Ibu atau ke kampus ya. Jadi PJJPAI ini sifatnya hanya membantu proses pencairannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena ini berdasarkan tahun-tahun kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seolah-olah uang itu kita yang nahan, begitu Bapak Ibu. Jadi terkesan bahwa kita itu menahan uang, padahal uang itu ya di kementerian sana, nggak pernah ke kami, langsung ditransfer ke Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon terkait dengan itu, Bapak Ibu jangan secara liar untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi terkait dengan ini, kecuali sudah berkoordinasi dengan kami. Sehingga tidak ada saling prasangka ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak menyangka kami sengaja bahkan ada yang dikiranya kami menyimpan uang kemudian taruh di bank kemudian diambil bunganya begitu. Yang begitu-begitu
Itu sungguh ini sekali ya Bapak. Saya pikir Bapak Ibu sekalian ini semuanya di jurusan PJJPA itu adalah orang-orang yang mengerti lah, yang punya adab sopan santun yang baik, sehingga nanti tidak yang repot kan kalau begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu berprasangka kenapa nggak cair-cair, jangan-jangan dari PJJ itu diperlamang. Nah, ternyata Bapak Ibu nggak ngobrol dengan kami, tapi ngobrol dengan kenalan yang di Kementerian Agama, yang di Kemenku. Wah, yaitu nanti bakal jadi anu ya, Bapak jangan bakal terjadi miskomunikasi sehingga nanti yang ditegur itu bukan Bapak Ibu, mungkin juga bukan kami. Yang ditegur nanti di Kementerian Agamanya yang ditegur. Jadi itu kan nanti bahkan berimbas ke apa namanya ke kami juga, yang dimarahin gantian kaminya yang dimarahin, suruh sabar, suruh prosesnya nggak seperti ke orang kita minta ke orang tua gitu ya Bapak Ibu ya, apa sama orang tua aja kan kadang nggak dikasih, kasihnya lama ya. Itu nggak begitu kalau di mengunduh keuangan di apa namanya di apa namanya di instansi pemerintah itu nggak begitu. Jadi tolong Bapak Ibu bisa memahami itu sehingga nanti komunikasi itu terjalin, jadi tidak saling tuduh, tidak saling apa namanya, tidak saling merasa curiga gitu bahwa kita berbuat yang tidak. Yang jelas kami semua itu di PJJ mencoba untuk melayani Bapak Ibu sekalian supaya proses itu berjalan begitu. Jadi kalau misalkan nanti akan ada pencairan, kami akan umumkan dan tolong Bapak Ibu sekalian juga kooperatif, jangan ngasih data yang sudah kadaluarsa, kasih buku tabungan yang sudah nggak kepake. Nah itu jadi masalah tuh Bapak Ibu. Jadi masalah dan akhirnya nanti macet dan itu akan pengajuan lagi. Sekali lagi, pengajuan itu prosesnya lama, maka yakinkan dulu Bapak Ibu sekalian ketika mengumpulkan data, itu semuanya harus sudah benar dan tidak ada masalah. Karena nanti jika ada masalah, itu akan menghambat ke yang lainnya juga Bapak Ibu. Opsinya begini, satu akan ditunda, nunggu yang semuanya beres, atau opsi yang kedua, Bapak Ibu ditinggal. Nanti yang lainnya sudah cair dalam waktu 2 semester, Bapak Ibu masih baru mengajukan yang pertama. Khawatirnya luput gitu Bapak Ibu. Khawatirnya miss yang satu ini miss karena ketinggalan sendiri gitu. Khawatirnya begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama komunikasi kita jalin ya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasikan selalu ke kami. Jika ada apa-apa komunikasikan, kami insya Allah akan menjawab semuanya dan tidak akan kami tutup-tutupi. Kemudian yang kedua, tolong untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi Bapak Ibu jangan semaunya, apalagi nggak pernah nanya ke kami, tapi ada di Instagram, upload di Facebook, curhat tentang pencairan di PJJ. Padahal ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu Mas Slamet aja nikahnya baru sekarang tuh gara-gara ngurusin PJJ ya Mas Slamet ya. Itu gara-gara ngurusin PJJ itu mahasiswa PJJ dan pencairan gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian prosesnya itu lumayan rumit Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tahu di sini itu kadang Bapak Ibunya oke, tapi temennya kadang ngasih datanya nggak pas. Itu bikin masalah. Dan yang kemarin yang paling banyak itu begini Bapak Ibu kemarin tuh. Jadi memberikan buku tabungan, tapi buku tabungannya itu sudah mati, sudah nggak kepake lagi itu Bapak Ibu. Jadi ketika dari pusat ingin mentransfer itu nggak bisa karena tidak ada, karena rekeningnya mati. Jadi tolong Bapak Ibu ini yang penting ya, terutama itu ya. Jadi nanyanya berkali-kali kayak tukang kredit, kayak anu saya berasa anu kita itu di tim aja kayak berasa pinjol ya. Kayak pinjam online begitu, ditanyain terus dan tapi ternyata masalahnya orang tersebut itu apa namanya buku tabungannya mati padahal. Jadi tolong Bapak Ibu bareng-bareng Bapak Ibu ngecek semua data-data yang akan dikasihkan ke kami sehingga itu benar-benar tidak ada masalah sehingga nanti lancar gitu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan koordinasi masalah ini ya, masalah absensi, masalah presensi dan jadwal, Bapak Ibu nanti kami akan mencoba untuk memperbaiki, tapi pagi ya saya sudah cek memang ada beberapa yang jadwalnya bertabrakan. Nanti kami dari tim PJJ akan memperbaiki itu ya. Eh,
Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian nanti akan mendengarkan pemaparan atau penjelasan terkait dengan penggunaan portal akademik oleh Mas Syekhu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah itu boleh Bapak Ibu tanya jawab, tanya apa saja berkaitan dengan perkuliahan di PJJPAI ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Syekhu apa sudah siap? Mas Syekhu, Assalamualaikum. are you ready? Ya, halo. Ya, baik, insya Allah Ya, Pak. oke, Bapak Ibu. Saya coba sampaikan materi terkait Langsung saja ya, Mas Syekhu ya. Kami Ya. persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sekdur. Izinkan saya selaku pengelola PJJ bersama dengan Mas Ahmad dan Mas Fikri untuk menyampaikan beberapa pengenalan mungkin ya, pengenalan terkait penggunaan portal akademik. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang sudah menerima username berikut passwordnya bisa sambil dibuka ya di portalnya supaya kita bisa sama-sama praktek istilahnya ya. Baik, sebentar saya coba screenshot dulu ya. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu untuk tampilan portal akademik itu seperti ini. Mungkin buat Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait username dan password portal, mangga bisa dikoordinasikan melalui Kosma, lalu bisa diaplikasikan saya. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya, untuk Kosmanya sudah dibentuk belum ini Bapak Ibu? Halo? Untuk Kosma itu juga kan saya di daftar hadir sudah mengirimkan form ya, form yang mana isinya apabila Bapak Ibu itu adalah Kosma bisa dicairkan sesuai dengan form yang ada di situ. Oke, mungkin langsung aja ya terkait portal ini ada dua menu utama yaitu menu akademik dan menu virtual class. Untuk menu akademik sendiri ada beberapa submenu bisa dilihat Bapak Ibu. Ada biodata, ada data orang tua, data SMA, informasi mata kuliah, kartu referensi studi dan yang lainnya. Bisa dilihat satu-satu. Ini mungkin biodata, coba kita lihat. Bapak Ibu yang sudah punya akun dan sudah membuka bisa di update biodatanya ya sesuai dengan biodata Bapak Ibu. Caranya dengan mengklik akademik, lalu biodata, lalu di sini kita scroll ke bawah ada perintah ubah. Nanti bisa silakan disesuaikan ya di barangkali ada kesalahan nama atau kesalahan tempat tanggal lahir atau barangkali ini ada apa namanya istilahnya kesalahan biodata yang lain, mangga bisa langsung diperbaiki di sini. Oke, selanjutnya ada data orang tua. Data orang tua ini sama mungkin ya seperti yang tadi. Silakan bisa dicek Bapak Ibu datanya sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai bisa disesuaikan dengan cara yang tadi di perintah ubah. Oke, langsung aja mungkin kita ke bagian yang paling pentingnya aja ya. Informasi mata kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu apabila ingin melihat mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang sedang berlangsung bisa dicek di menu ini ya, di akademik, lalu dilihat di informasi mata kuliah yang ditawarkan. Kita cari dulu karena ini PJJ otomatis ya, jadi sudah tampil di PJJ, lalu kita lihat semester 1 ada, nah ini itu mohon maaf ya yang coret-coret bisa dihapus ya itu.
Nah, ini ada mata kuliah yang ditawarkan ini sudah sesuai dengan kelasnya ya, karena Bapak Ibu ini di semester 1, jadi kita apa namanya istilahnya, kita beri paket ya. Jadi Bapak Ibu tidak mengisi KRS, namun kami sudah mengisikan KRS-nya Bapak Ibu sesuai dengan kuota dan kelas yang diisi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa langsung melihat di portal, sudah ada mata kuliahnya. Nanti mungkin untuk semester selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi sendiri ya KRS-nya terkait mata kuliah yang ditawarkannya apa saja, yang jelas tidak melebihi beban SKS Bapak Ibu, seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada KRS, ini kartu rencana studi ya. Nah, di sini muncul peringatan bukan periode KRS karena sekarang sudah jadwalnya perkuliahan ya Bapak Ibu di kalender akademik. Jadi untuk pengisian KRS itu ada batas waktunya yang sudah kami jadwalkan di kalender akademik. Jadi untuk pengisiannya mungkin nanti bisa semester depan ketika periode KRS telah dibuka, nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu pada semester selanjutnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut mungkin ya ujian KHS ini. Nah, untuk KHS itu bisa dilihat ketika Bapak Ibu selesai mengikuti ujian akhir semester ya. Jadi ketika pembelajaran dalam semester ini sudah berakhir, Bapak Ibu akan melihat nilai dari mata kuliah yang diambil oleh Bapak Ibu dan sudah diberikan oleh dosen di menu KHS, kartu hasil tadi. Transkrip ini juga sama mungkin dengan KHS ya, bedanya mungkin ini juga tidak bisa dilihat karena ini Bapak Ibu belum mengikuti ya, belum mengikuti perkuliahan dan belum ada nilainya. Jadi terkait KHS dan transkrip itu mungkin Bapak Ibu sedikit dipertanyakannya apa perbedaannya. Jadi kami sampaikan bahwasanya kalau KHS itu nilai yang Bapak Ibu peroleh dalam satu semester itu. Apabila transkrip itu gabungan dari beberapa KHS yang sudah diperoleh nilainya dari mata kuliah yang sudah diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini menurut akademik mungkin sudah saya sampaikan yang beberapa poin pentingnya, itu ada biodata, ada orang tua, kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan transkrip nilai. Selanjutnya kita akan lihat di menu virtual class. Nah, di sini ada materi kuliah, ada pengumuman, tugas kuliah, ujian, diskusi online, dan lain-lain ya. Nanti ini terkait seperti yang Pak Kajur sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Ibu ada 4 kali tatap maya, dan sisanya mungkin ada penugasan ataupun diskusi oleh dosen yang bersangkutan. Nanti untuk menunya Bapak Ibu bisa dilihat di menu virtual class ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Untuk penugasannya bisa dilihat di sini ada tugas kuliah. Nah, di sini belum ada ya karena belum dosen yang mengampu itu belum mengupload tugasnya. Nanti apabila dosennya sudah mengupload untuk tugas kuliah bisa dilihat di menu sini tugas kuliah. Nanti akan ada tugas kuliah ke-1, kedua, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Untuk tugas kuliah sendiri ingin saya sampaikan sekilas ya bahwasanya itu untuk pengerjaannya kan ada batas waktunya ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon supaya Bapak Ibu itu mengerjakan tugas yang dikasihkan oleh dosen itu sesuai dengan waktunya ya Bapak Ibu, tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Karena apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan itu otomatis sudah tertutup
Jadi Bapak Ibu nantinya tidak akan bisa mengupload tugas kepada dosen tersebut. Oke, ada ujian kelas, ada diskusi online, ada agenda kelas. Ya mungkin untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa dibuka sendiri ya di portal Bapak Ibu masing-masing untuk apa namanya, untuk lebih jelasnya ya bisa langsung praktek aja ya, mungkin ya Bapak Ibu bisa lihat menunya, bisa dipelajari sendiri, dan di sini juga ada user manual ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa download user manualnya dan dibaca untuk dipelajari. Mungkin sekilas aja ya Bapak Ibu seperti itu tentang pengenalan portal akademik bagi mahasiswa PJPAI Yayasan Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023. Mungkin sekian Pak Sekjur, saya kembalikan, atau barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan boleh mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dengan Bapak Khairul Batiar, Pak. Khairul Bakhtiar. Ya. Mau nanya ini Pak, di portal saya dari kelas A2 di Ya. portal akademik saya pribadi sudah ada penugasan itu, sementara kuliah belum dimulai. Pada kuliah apa Pak? Mata kuliah bahasa Indonesia, sementara batasnya 15 September. Bagaimana? Bahasa Indonesia. Ya. Semester 1 ya Pak? Ya, semester 1 di kelas A2. Ya. Baik, sudah Pak. Ya, langsung saya jawab mungkin apa ya untuk terkait penugasan ini ya Pak ya. Penugasan mungkin beberapa dosen sudah mengupload tugasnya duluan ya Bapak Ibu. Jadi untuk menu di sini itu bisa dijadwalkan. Jadi ketika tanggal tayangnya sudah apa namanya istilah, ketika sudah tanggal tayangnya sudah ada, jadi otomatis tugasnya bisa muncul di portal Bapak Ibu seperti itu. Mungkin bisa dikomunikasikan saja kepada dosen yang bersangkutan untuk mengganti waktu pengerjaannya seperti itu. Oh ya Pak, nanti kita komunikasikan, soalnya ini 15 September 2023 07.30 itu untuk waktu awal, waktu akhirnya 15 September 2023 09.30. Iya, betul seperti itu Bapak. Karena mungkin sudah dijadwal ya tugasnya Pak. Jadi otomatis muncul ketika tanggal tayangnya sudah mulai seperti itu. Nanti ya bisa dikomunikasikan aja supaya dirubah tanggal pengerjaannya. Karena kita kan sebetulnya baru mau mulai ya Pak ya. Ya. Oh ya, saya ingetin lagi ya Pak ya, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini tadi bisa diisi daftar hadirnya, dan untuk Kosma bisa dicetak pada kolom Kosma ya, supaya kami bisa mendata nomor telepon Kosma di semester 1 ini. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, yang belum dapat akun portal ya Bapak Ibu bisa dicek di email ya. Apabila masih belum ada, nanti coba saya cek ya, mungkin karena ada beberapa mahasiswa juga yang baru masuk ke dalam portal, jadi itu mungkin belum dibuatkan. Yang sudah dibuatkan, sudah kami kirimkan username dan passwordnya di email masing-masing. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek di emailnya ya.
Nanti untuk tampilan awal mungkin Bapak Ibu akan dikasih perintah untuk merubah password. Nah, silakan Bapak Ibu rubah passwordnya yang mudah diingat supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah ketika melakukan login ke dalam portal. Dan nanti jangan sampai lupa ya passwordnya ya Bapak Ibu ya, karena ibaratkan portal itu rumahnya Bapak Ibu dan username dan passwordnya itu adalah kuncinya. Kalau kuncinya hilang maka nggak bisa masuk ke dalam rumah. Ya silakan boleh. Kalau ada yang lainnya bisa dibuka mikrofonnya langsung aja. Siapa? Silakan Bu Enok Mardiani. Udah di unmute itu Bu, tinggal ngomong aja. Kenapa nggak ada suaranya Bu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait rekening untuk pencairan, apakah harus wajib rekening mandiri? Karena saya pribadi belum punya ya, baru punya rekening BRI yang aktif. Kalau mandiri belum punya, apakah wajib pakai rekening mandiri? Soalnya kendalanya saya jauh itu banknya, bank mandirinya. Sesuai dengan yang diinstruksikan saja ya Bu ya, apabila dari pihak pengelola minta rekening mandiri, maka silakan Ibu untuk membuat rekening baru dengan Bank Mandiri. Tapi kalau belum ada bagaimana Pak? Kalau Karena belum ada ya buat Bu. Oh, buat harus itu ya, wajib ya. Baik, cukup Bu. Ya. Bu Nok, ya. Selanjutnya. Ya, silakan boleh 10 pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Ahmad Purbo. Dengan Bapak Ahmad Purbo. Ya, dari mana Pak? Ternate Pak, Maluku Utara Pak. Oh, dari Ternate. Ya, boleh Pak, silakan apa yang ditanyakan. Mengenai akademik yang portal ini kan saya baru pertama ikut juga. Yang ini mengenai dengan KRS Pak. Ini kan setahu saya kan kalau kita kuliah reguler, Pak. Kita kuliah reguler kan ada pencapaian KRS yang melebihi batas jumlah KRS, berarti dia bisa mengambil mata kuliah yang di atas dengan kuliah tercepat. Nah, kalau di kelebihan PJJ ini apakah bisa seperti itu, Pak? Nah, mungkin untuk yang sudah berjalan ya Bapak Ibu, jadi untuk semester awal Bapak Ibu kan sudah kami KRS-kan dengan sejumlah mata kuliah yang ada di semester 1 ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada mata kuliah di semester atas yang akan diambil. Mungkin untuk semester selanjutnya apabila nilai Bapak Ibu apa ya istilahnya IPK-nya lebih dari rata, maka kan akan ada kelebihan SKS. Nah, mungkin di situ Bapak Ibu bisa mengambil mata kuliah semester atas ataupun mata kuliah pada semester sebelumnya jika nilai mata kuliah tersebut jika nilai mata kuliah yang ada di semester bawah itu kurang seperti itu. Jadi bisa ambil ke semester atas atau bisa ambil ke semester bawah. Iya Pak. Dan juga berarti maksimum SKS kan umpama di semester 1 targetnya 24. Kalau kita melebihi berarti bisa nanti di semester yang berikutnya kita bisa ambil ya Pak? Iya, betul Pak. Nanti silakan bisa dicek aja Pak ya, di situ kan ada menunya, ada di kalau nggak salah di ketika kita ingin ngisi KRS di menurut rencana studi itu kan ada SKS-nya maksimal berapa ya? Kalau saya tidak salah itu ada maksimal SKS-nya berapa, nanti bisa disesuaikan saja dengan mata kuliah yang akan diambil itu selagi tidak melebihi batas SKS-nya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya, baik, sama-sama. Ya, makanya mungkin kami ingatkan juga ya untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu harus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh dosen ya Bapak Ibu. Dan ketika UAS pun juga sama, UAS ataupun UTS. Jadi
ketika dosen ingin memberi nilai itu tidak ada pertimbangan yang kurang ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Baik, silakan Bapak Alvan. Iya, ini saya hanya minta kejelasan informasi yang kemarin itu di Instagram itu pelaksanaan kuliah itu tanggal 6 Oktober. Benarkah itu, Bapak? Besok berarti. Ya, untuk pelaksanaan kuliah ya Pak ya. Iya. Ya, kurang lebih informasi yang sementara dari Pak Ketua Prodi dan Pak Sekjur mungkin itu nanti bisa disampaikan kembali mungkin di akhir pertemuan meeting nanti akan ada arahan oleh Pak Ketua Prodi dan Pak Sekretaris Prodi. Oh, mungkin ya untuk yang harus dilakukan sebelumnya mungkin Bapak Ibu apabila sudah punya nomor kontak dosennya bisa dihubungi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. iya, Bapak. Terima Terima kasih atas untuk kontak dosennya akan kita share lagi ke grup ya. Bapak Ibu ada di grup Telegram atau WA yang ini yang sering aktif ya? Ada. Ada ya, ada semua ya. Ya nanti coba kita share lagi ya untuk nomor telepon dosennya. Ya, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih, Bang. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau tanya, Pak. Halo. Iya, Bapak silakan. Mau tanya masalah urusan mata kuliah yang jadwalnya itu satu sering bentrok, nanti bagaimana cara mengatasinya dan juga tata cara seperti pengerjaan tugas itu seperti apa itu dulu. Cara uploadnya juga itu kadang ada yang kendala belum punya laptop, itu solusinya bagaimana? Sudah Pak? Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Mahfud. Bapak Mahfud, dari mana Pak? Dari Gerobokan Purwodadi. Oh, dari Gerobokan. Baik. Ya. Untuk tugas ya Pak ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk tugas itu menunya ada di virtual class ya Bapak Ibu. Di submenu tugas kuliah. Nah, di sini berhubung dosennya belum memberikan tugas, jadi tidak ada penugasan di sini. Nah, apabila dosennya sudah mengupload tugasnya kepada Bapak Ibu sekalian, nanti itu otomatis akan terlihat di menu portal. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya mungkin saya bisa kasih gambaran aja ya Pak ya. Bisa diklik pada judul tugas yang telah diupload. Misalkan judulnya tugas kuliah ilmu tauhid pertemuan pertama. Nanti pada judul tersebut Bapak Ibu bisa klik lalu mengupload tugasnya berupa tulisan ataupun berupa file ya. Filenya itu berupa PDF mungkin atau berupa image. Nanti ukurannya bisa disesuaikan supaya tidak terlalu besar.
Lalu yang kedua, jadwal yang bentrok ya Pak ya. Mungkin Ya. untuk jadwal yang bentrok, Bapak ini saya boleh nanya nggak Pak, ini selaku Kosma atau bukan Pak? Selaku PJ, penanggung jawab soal. Oh, PJ mata kuliah ya Pak ya? Iya. Oh iya boleh. Boleh nanti Bapak WA ke saya langsung aja kalau gitu ya Pak ya. Dikirim screenshotnya pada mata kuliah apa, dengan mata kuliah apa yang bentroknya. Nanti kita coba rubah di menu admin seperti itu Pak. Oh ya. Iya, iya Pak, seperti itu. Lalu, apalagi tadi Pak? Alat kalau belum punya laptop sobo. Nah, untuk sharing aja mungkin ya Bapak Ibu, untuk portal akademik itu kan istilahnya ini berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, bukan tidak bisa, maksudnya tidak mesti dilihat di laptop aja, tapi bisa dibuka di handphone juga Pak. Mungkin bedanya kalau di laptop layarnya besar, kalau di handphone layarnya kecil, itu aja Pak. Tapi untuk isinya dan mungkin kayak cara-cara uploadnya dan lain-lain itu semuanya sama Pak, seperti itu. Iya. Iya Pak. Yang penting syaratnya satu Pak, sinyalnya mendukung. Iya, iya. Ya. Allah. Ya udah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abdul Somad Pak, Rembang Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Somad, dari mana Pak? Ya, Rembang Tengah. Ini terkait portal akademiknya sudah bisa diubah belum Pak ini? Nah, saya kok belum bisa diubah. Bagaimana Pak? Belum bisa buka? Iya, biodata Pak, yang di portal akademik. Username dan passwordnya Pak sudah ada? Sudah bisa. Nah, maksudnya sudah ada. Sudah ada username dan passwordnya. Ya. Tapi mau merubah di biodata selalu gagal. Bagaimana Pak? Untuk merubah di biodata selalu gagal Pak. Di bagian apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Biodata Pak. Biodata yang akan biodata. Iya, biodata itu ada banyak Pak. Maksudnya di bagian yang mana? Jadi setelah disimpan itu kembali lagi ke awal gitu. Sebentar, ini saya coba izin. Iya. Saya coba izin pakai menunya Pak Ibu Putri ini ya. Mohon maaf. Nanti sebentar saya coba share dulu. Di biodata apa ya? Di sini. Betul. Lalu ubah ya. Ubah. Ini saya tidak merubah ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya tanya aja kepada Pak Abdul Somad ya. Iya. Bagian mana yang diperbaiki Pak? Kan itu udah saya klik ya, misalkan bagian WNI sama foto Pak, sama foto, kemudian foto. Iya. Foto dengan organisasi. Organisasi ini. Iya. Nah, ini tuh ini Pak harus ditambah dulu Pak, tambah. Oh, baru bisa diisi. Ya, semuanya sudah Pak. Sudah. Tapi lalu setelah disimpan itu kembali lagi ke awal gitu. Oh, kembali lagi ke awal. Oh, kalau itu mungkin saya nggak bisa menjawab ya Pak ya, karena harusnya sih kalau sesuai istilahnya sesuai ini sudah bisa ini ya. Harusnya sudah bisa ya.
Oh, ya. Mungkin Apa iya, mungkin untuk informasi di biodata ini Bapak Ibu perlu diingatkan lagi apabila ada kesalahan, silakan boleh disampaikan ke Kosma, lalu Kosma mengkoordinasikan dengan tim PJJ seperti itu ya. Untuk datanya mungkin yang data yang sekiranya penting itu adalah nama, lalu NIM. Kalau NIM sih kayaknya nggak mungkin ya. Nah, nama mungkin, lalu tempat tinggal, lalu tanggal lahir. Nah, itu barangkali ada kesalahan, mangga bisa dikoordinasikan. apa ukuran fotonya yang kebesaran ya? Oh, ukuran foto, ya bisa jadi Pak. Foto. Tapi ini sudah bisa dirubah ya? Di sini ada maksimal 200 kilobyte ini Pak. Lalu resolusinya 300 pixel kali 400. Kalau misal masih nggak bisa juga, coba ke yang lebih kecil lagi Pak. Barangkali mungkin 200-nya ada lebih dikit gitu Pak. Jadi nggak bisa diupload. Ini saya kembali dulu ya. Ya. Ya, oke. Oke, coba nanti tak rubahnya di ukuran foto ya. Iya, baik. Nanti bisa dicoba saja ya Pak ya. Ya. Yang jelas intinya jangan sampai ada kesalahan di nama, lalu tempat tanggal lahir, alamat, dan data-data pribadi yang jelas ya, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mau tanya, Pak. Saya Boleh. Muhammad Abu Hasani dari kelas A23, asal dari Tegal. Izin bertanya, Pak. Ya boleh Pak, silakan. Nanti untuk ketika dosen sudah memberikan tugas dan kita sudah mengerjakan, nanti cara untuk menguploadnya seperti apa, Pak? Terus, apakah setiap mahasiswa itu boleh menghubungi dosen atau hanya khusus bagi Kosma saja, Pak? Oh iya, baik. Untuk tugasnya ya Bapak Ibu seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, di menunya dengan mahasiswa atas nama Ibu ini, siapa namanya? Ibu Muhammad Abu Hasani. Putri. Iya Pak Muhammad, ini Ya. kebetulan saya sedang membuka akun atas nama Ibu Putri ya Pak ya. Dan di akun beliau itu belum ada penugasan sama sekali dari dosen. Makanya untuk contoh jelasnya saya tidak bisa menyampaikan secara langsung. Tapi mungkin tadi terkait pertanyaan Pak Abu Hasani itu untuk tata cara pengumpulan tugasnya Pak ya. Ya, Pak. Ya, tata cara pengumpulan tugasnya itu Bapak bisa dilihat ada di menu virtual kelas ya Pak ya, di menu penugasan. Nah, lalu dilihat judulnya tugas apa, nanti bisa diklik di situ. Dan untuk file yang akan diuploadnya, nanti Bapak bisa lihat saja di portal ya, itu kan ada ukuran, lalu ada jenis filenya, nanti bisa disesuaikan dengan yang diminta oleh dosen seperti itu Pak. Lalu terkait apa tadi yang kedua Pak? Apakah setiap mahasiswa boleh menghubungi dosen apa memang harus Kosmanya saja, Pak? Nah, kalau itu mungkin saya lebih sarankan ya supaya lebih istilahnya supaya lebih tertib, karena dosen juga mungkin tidak menerima apa pesan dari Bapak Ibu sekalian saja, mungkin banyak sekali mahasiswa ya, jadi mungkin supaya lebih tertib bisa lewat Kosma saja seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Bapak.
Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin cukup Bapak Ibu. Pak Sekjur. Ya Bapak, Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya sendiri dari kelas A9 atas nama Taijul Mubin mau bertanya sebelum masuk ke yang lain Pak. Anggota kita per kelas itu sebenarnya berapa Pak maksimal atau memang ada kepastian berapa jumlah kelasnya Pak? Dalam satu kelas berapa anggota gitu Pak? Oke. Soalnya yang baru masuk 37. Kan kasihan nanti kalau ada yang ketinggalan, padahal mapel sudah berjalan kan kasihan Pak. Untuk kelas tuh kalau tidak salah ada 39, ada 39 Pak. Bapak di kelas mana ini Pak? Kelas A9 Pak. A9. Oh, apa namanya? Data nama-nama kelasnya? Nah, atau kemarin datanya dari yang sudah menghubungi Bapak atau gimana Pak? Iya, kemarin kan di grup kami itu baru ada 37 Pak. Berarti kalau 39 kan ada 2 orang yang belum masuk. Atau kurang mungkin dua orang Pak itu Pak. Ya. Kurang 2 orang. Ya, harusnya 39 per kelas. Itu kita carinya gimana Pak? Kita sulit carinya, informasinya gimana? Atau mungkin dari gimana? ada datanya, mungkin dari Pak? absen kayaknya apa ya? Dari apa namanya? Dari absen mahasiswa. Nanti bisa ketika kuliah sudah dimulai mungkin bisa dilihat nanti di absennya ya Bapak. Di situ kan nanti akan ada nama-nama mahasiswa dalam satu kelas. Nanti kelihatan mungkin itu siapa aja yang belum tersambung. Oh iya. Ya, Kita kan di sini bingungnya nanti kalau ada yang ketinggalan kan mesake gitu Pak. Kalau sudah berjalan ternyata ada yang ketinggalan mapel di grup belum bisa nanti ya Pak, nanti saya coba rekap lewat absen dulu ya dari admin. Nanti makanya data Kosma yang tadi kalau bisa di ini apa ya diisi data yang didaftar tadi itu Pak ya. Kalau misalkan Kosma silakan diisi Kosma gitu supaya nanti bisa saya japri. Ya siap. Terima kasih Pak. Untuk saat ini sementara itu aja Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syahu, ya, ini tadi saya mencoba itu nggak bisa Mas. Oh, ini apa ya? Ya, sampai saya mengajukan tangan sampai. Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu begini, tadi saya sudah koordinasi dengan HMJ, nanti Bapak Ibu sekalian silakan di korwil masing-masing, nanti Bapak Ibu sekalian silakan bikin hubungi di HMJ ya, koordinasi dengan korwilnya. Nanti Bapak Ibu sekalian jika mengalami kendala baik itu portal akademik atau yang lainnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kakak tingkatnya ya yang di HMJ ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa lebih intens mungkin ya ke HMJ ya. Kalau karena di PJJ mungkin kan hanya beberapa ini saja di waktu-waktu tertentu saja. Tapi nanti kalau dengan HMJ Bapak Ibu bisa bisa bertanya atau bisa minta bimbingan kepada senior-seniornya masing-masing di wilayahnya. Saya sudah hubungi dari HMJ ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu mungkin nanti akan dipanggil atau diundang atau mungkin Bapak Ibu yang kenal bisa mengkoordinir ya teman-temannya untuk barangkali nanti ingin bertanya terkait dengan portal akademik yang lebih detail, boleh ke teman-teman HMJ ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya masih banyak sekali ya, tapi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin begini saja Bapak Ibu ya. Hal yang paling mendesak yang harus dilakukan Bapak Ibu itu yang pertama adalah koordinasikan terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan mulai besok ya Bapak Ibu, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi
kami juga butuh data Kosma ya, atau PJ Kosma di setiap kelas ya Bapak Ibu, biar nanti koordinasinya juga lebih mudah. Jadi nanti apa yang dikatakan Mas Syafu tadi Bapak Ibu untuk mengisi nama Kosma itu menjadi penting, karena nanti kami akan hubungkan dengan dosen masing-masing yang belum ini ya, yang belum tersambung ya. Tadi pagi saya dapat WA dari beberapa dosen yang mahasiswanya belum menghubungi beliau. Itu ya yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan koordinasikan dengan Kosma, kemudian pastikan proses pembelajaran besok itu seperti apa. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini jadwal ya, terkait jadwal. Tadi saya sudah cek dan ternyata ada beberapa yang sama jamnya. Jadi nanti akan kami selesaikan hari ini Bapak Ibu ya. Kami selesaikan, kemudian nanti Bapak Ibu sudah dapat fix besok itu ya, paling lambat sore inilah kita selesaikan. Mudah-mudahan sore atau malam ini Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan jadwal yang fix dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung kuliah di pagi harinya ya. Demikian saja ya Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya komunikasinya, oh ya Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan bagaimana yang tidak memiliki laptop, boleh pakai HP, bisa Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan HP, itu juga bisa diakses lewat HP. Yang paling penting dari Bapak Ibu sekalian adalah jangan sampai lupa penugasan itu kapan selesainya, karena itu penting, jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Kalau terlambat dia otomatis nutup dan Bapak Ibu tidak bisa mengirim tugas lagi. Jadi ingat, dicek selalu waktunya kapan penyelesaiannya. Nah, untuk waktunya berapa lama, Bapak Ibu sekalian bisa kondisikan dengan dosennya ya, dikomunikasikan dengan dosennya. Nah, info terkait kesulitan lain-lainnya boleh Bapak Ibu nanti nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya, atau yang paling gampang itu begini Bapak Ibu, WA silakan kumpulkan dulu permasalahan-permasalahan yang ada, itu nanti dikoordinasikan dengan Kosma, biar nanti Kosmanya yang ke kita. Jadi kan nggak mungkin kita menjawab 1.000 orang, yang angkatan sekarang aja kan 1.000 lebih. Berarti kalau angkatan kita totalnya ada sekitar 3.154. Kalau semuanya harus dijawab kan nggak mungkin Bu, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan koordinasi ke Kosma, kemudian nanti Kosmanya akan menyampaikan, atau boleh Kosmanya nanti ke HMJ dan HMJ yang menyampaikan ke kami, itu juga boleh Bapak Ibu ya. Bukan kami tidak mau menjawab, cuman memang kalau setiap orang WA ke kita mengirimkan pesan melalui WA secara pribadi, itu kami mohon maaf tidak semuanya terjawab, karena isinya kebetulan banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa yang reguler, mahasiswa yang ini juga, jadi biasanya sering kelewat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sama-sama komunikasinya tetap dijalin dan koordinasi dengan koordinasi dengan Kosma dan HMJ itu juga harus dijalankan ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ya semuanya nanti lewat portal akademik ya, Bapak Ibu mengumpulkan tugas lewat portal akademik, melihat tugas juga dengan portal akademik. Nah, memang di pertemuan pertama ini nanti akan ada sinkronus, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet ya, tinggal nanti dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan dosen, dengan tutor masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Satu lagi mungkin Pak. Kenapa? Izin Pak Sekjur, mungkin perlu diingetin lagi username dan passwordnya, jangan sampai lupa ini Pak. Oh iya. Ya tolong kalau bisa jadikan jimat ya Bapak Ibu sekalian ya, ditulis dan selalu dibawa kemana-mana. Ini jangan, nanti kalau ya saya tahu kami tahulah Bapak Ibu semua itu kan sibuk-sibuk semua ya, tapi cara yang paling gampangnya ditulis ya. Bapak Ibu ditulis, kemudian nanti kalau ada apa-apa, tinggal lupa atau apa, banyak kegiatan, nanti bisa dilihat lagi di situ ya Bapak Ibu. Ada lagi Mas Heru? Pak Kajur, barangkali mau ngasih pengumuman? Saya sudah Pak, monggo. Ya. Baik ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kami paham bahwa kegiatan seperti ini tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, belum bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tapi silahkan kami juga membuka komunikasi, kami juga membuka untuk berdiskusi. Kalau toh tidak dengan ini ya bisa disampaikan dengan ke Kosma, kemudian Kosma bisa ke kami, sehingga nanti
permasalahannya bisa kami kumpulkan ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.